Penerapan analogi dalam tes potensi akademik atau tes intelijensi umum, yaitu pada tes ini yang harus Anda cari adalah kata atau kalimat penghubung yang dapat menghubungkan pasangan kata yang tersedia di sebelah kiri, sehingga pasangan tersebut mempunyai hubungan yang sama atau serupa dengan pasangan kata yang ada di sebelah kanan. Untuk soal seperti ini cukup sering muncul di dalam tes-tes CPNS dari tahun ke tahun. Berdasarkan pengalaman kami mengikuti tes CPNS 2020 kemarin, 5 soal muncul dan memiliki variasi tingkat kesulitan yang berbeda. Sehingga apabila kita sering melakukan latihan dalam menjawab hubungan analogi padan kata seperti ini, maka insya Allah kita akan bisa menjawab soal tersebut dengan mudah dan cepat. Langsung saja kita latihan soal analogi. Pada soal nomor 1 terdapat kata piramid berpasangan dengan titik-titik sebanding dengan titik-titik berpasangan dengan arca. Saya ingatkan bahwa dalam mengerjakan soal analogi kita perlu untuk konsentrasi agar tidak terbolak-balik dalam mencari padanan kata yang tepat. Misalkan, contoh, piramid dan titik-titik ini yang dicari adalah kata pasangan piramid yang di sebelah kiri. Sedangkan di padanan kata di sampingnya atau di sebelahnya adalah yang di sebelah kanan. Ingat, ini berbeda. Yang apabila kita menganalisis, maka kata piramid ini adalah suatu tempat. Maka di sebelah kanan untuk kata arca, untuk pasangan yang paling tepat untuk arca adalah juga harus sebuah tempat agar sebanding atau sepadan. Tidak boleh terbolak-balik. Ya, karena jika salah maka jawabannya pasti salah. Oke, mari kita lanjut mengerjakan. Kata piramid berpasangan dengan manakah yang paling tepat? Ya, jika kita langsung pada jawaban yang paling benar, jawabannya itu adalah C. Mengapa jawaban C yang benar? Karena piramid adalah tempat untuk menyimpan mumi, sedangkan candi adalah tempat untuk menyimpan arca. Atau dapat kita definisikan atau sifatkan bahwa piramid adalah tempat untuk menyimpan mumi. Secara definisi dan sifat ataupun fungsi, kata ini memiliki jenis padanan yang sebanding. Sehingga jawaban yang paling benar yaitu C. Oke, saya ingatkan bahwa di sini ada jenis-jenis padanan kata yang bisa kita gunakan untuk mencari hubungan dari analogi, soal-soal analogi. Misalkan definisi, secara definisi, kemudian secara fungsi, kemudian sebagian atau bagian dari atau keseluruhan, kemudian ada derajat, ukuran, dan segolongan. Mari kita lihat soal-soal yang ada, apakah ada mewakili dari jenis-jenis padanan kata tadi. Nomor 2, suara pasangannya titik-titik sebanding dengan titik-titik padam. Oke, mari kita lihat. Suara ini apabila tidak ada suara maka disebut bisu. Atau jika tidak ada suara maka bisu. Dan kemudian jika tidak ada energi maka apa yang akan terjadi? Padam. Jawaban yang benar adalah E. Mengapa jawaban yang benar adalah E? Karena terdapat hubungan dibanding dengan opsi-opsi yang lainnya. Suara adalah merdu. Secara definisi tidak tepat. Suara berfungsi untuk merdu, secara fungsi juga tidak tepat. Suara adalah bagian dari merdu juga tidak tepat. Suara adalah setelah suara adalah merdu juga tidak tepat. Suara adalah golongan dari merdu juga tidak tepat. Selanjutnya suara adalah lagu, tidak tepat juga. Suara adalah fungsi dari lagu juga tidak tepat. Suara adalah bagian dari lagu juga tidak tepat. Suara adalah setelah suara adalah lagu juga tidak tepat. Tidak ada suara, tidak ada lagu,
juga tidak tepat secara definisi. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah E. Marah berpasangan dengan titik-titik sebanding dengan titik-titik berpasangan dengan ledakan. Marah suatu sifat. Oke. Kemudian kita lihat secara definisi marah adalah kerusakan, juga tidak tepat. Marah berfungsi untuk kerusakan, tidak tepat. Marah adalah bagian dari kerusakan, juga tidak tepat. Marah adalah derajat atau ukuran dari tidak puas, juga tidak tepat. Marah adalah golongan hawa nafsu. Apakah tepat? Mari kita lihat. Jawaban yang benar adalah B. Mengapa jawabannya yang benar adalah B? Karena dalam sisi derajat atau ukuran, marah dalam ukuran yang besar akan disebut mengamuk atau amukan. Sedangkan letupan dalam segi ukuran yang besar maka disebut ledakan. Ya. Letupan itu jika skalanya kecil atau derajatnya kecil, dan apabila dia membesar maka terjadi ledakan. Begitupun dengan marah dalam skala kecil, apabila tambah besar dalam skala yang lebih besar maka disebut amukan. Jawaban yang benar adalah B. Apabila kita lihat jenis padanan katanya, dilihat dari segi derajat ukuran. Kemudian 4. Tangan berpasangan dengan titik-titik sebanding atau sepadan dengan titik-titik pohon. Tangan ini adalah bagian dari anggota tubuh yang lebih kecil. Oke. Sedangkan pohon ini, apabila kita lihat di option, maka jawaban yang benar adalah tubuh. Mengapa? Karena tangan adalah bagian daripada tubuh. Ya. Tubuh ini dalam skala yang besar, luas. Pohon pun begitu, dalam skala yang luas. Di dalam sebuah tubuh ada tangan, ada kaki, ada kepala, dan lain sebagainya. Dalam pohon ada bunga, ada dahan, ada ranting, buah bunga, dan lain-lain. Tangan adalah bagian dari tubuh, sedangkan dahan juga sebanding atau sepadan dengan dahan yang juga merupakan bagian dari pohon. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Yang lain, tangan adalah bagian daripada jari, rindang adalah bagian pohon. Tidak tepat, jawabannya A. Kalau C, tangan adalah sebagian dari cincin, buah adalah sebagian dari pohon. Tidak tepat. Tangan adalah bagian dari kaki, tangkai adalah bagian dari pohon. Tangan adalah bagian dari kaki, itu yang salah. Tangan bagian dari manusia, pisang bagian dari pohon. Salah. Ya, tangan yang paling tepat adalah bagian dari anggota tubuh. Oke, jawaban yang paling benar adalah B. Lanjut nomor 5. Mendung berpasangan dengan titik-titik sepadan dengan titik-titik malam. Di sini jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. Mengapa C? Di sini ada kata padanan atau hubungan yang bisa diambil, yaitu setelah mendung maka akan terjadi hujan, dan setelah senja maka akan terjadi malam. Ada urutan, ya, ada urutan peristiwa. Urutan inilah yang membuat hubungannya menjadi rasional. Oke, selanjutnya nomor 6. Kuda berpasangan dengan titik-titik sebanding atau sepadan dengan titik-titik garasi. Kuda ini adalah subjek atau hewan, sedangkan garasi ini adalah tempat, nama sebuah tempat. Oke, kira-kira apakah hubungan yang ada pada kata ini? Kita lihat dulu.
Kuda makan rumput, tempat makan garasi. Salah. Kuda dipasangkan pelana, perkakas dipasangkan gerasi. Salah, tidak tepat. Kuda atau kandang kuda disebut istal, sedangkan kandang mobil atau tempat menyimpan mobil disebut garasi. Ya, ada hubungan, yaitu hubungan fungsi di sini. Oke. Sedangkan D, kuda dan kusir. Apa kira-kira hubungan yang bisa rasional dengan ini? Kuda dikendarai oleh kusir, rumah dikendarai oleh garasi. Tidak sepadan. Kuda dipasangkan tapal, motor dipasangkan garasi. Juga tidak sepadan. Maka jawaban yang paling tepat yaitu C. Ada hubungan yang sepadan, yaitu pada segi fungsi. Baik, sekian untuk soal latihan analogi ini. Adapun soal-soal yang lain akan saya share, dan mari kita latihan dulu sebelum nanti kita akan jawab secara bersama-sama. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.